Rizal Fadilah serukan people power. Teman-teman, kembali lagi dengan saya. Ada nih kabar seru terbaru dari Mbah Rizal Fadilah yang menyatakan kalau Pak Jokowi akan diamputasi dan Mas Gibran harus dimakzulkan. Ini mah sekedar mimpi di siang bolong. Teman-teman, ini dia videonya. Mari kita tonton bersama. Yang kita amputasi Jokowi pertama, karena ini sumber penyakit. Kalau nggak merembet kemana-mana nanti, dan sekarang sudah terasa kan rembetannya. Jadi amputasi Jokowi. Yang kedua amputasi Gibran. Waduh. Gibran harus diamputasi ini. Kalau enggak juga ini sumber penyakit yang merembet kemana-mana. Saya kira ini yang kedua, ya seperti yang sampaikan tadi, prioritas kita tangkap, adili Jokowi, maksudkan Gibran. Tapi Gibran juga kalau sudah dimaksudkan, tangkap, adili juga. Jangan enak-enakan begitu. Jangan dibiarkan perilaku begini merusak negeri. Harus juga diadili juga. Saya kira ini ke depannya itu. Tapi sekarang mah makzulkan saja dulu. Ini bukti kita itu gerakan efektif. Bukti gerakan kita itu gerakan yang bisa fungsional. Yaitu, ayo kita buktikan bisa menangkap Jokowi, bisa mengadili Jokowi, mendesak proses peradilan Jokowi, dan bisa menurunkan Gibran. Dan tentu yang terakhir, yang ketiga adalah tadi reformasi kepolisian. Teman-teman, suara sih boleh besar, tapi coba perhatikan. Bernafas saja Mbah Rizal Fadilah ini sudah sulit, ngos-ngosan. Tapi mulutnya besar sekali, teman-teman. Mau adili Bapak Jokowi dan mau memakzulkan Mas Gibran. Apalagi pilihan diksi yang digunakan oleh Mbah Rizal Fadilah ini tadi, dia katakan akan mengamputasi Bapak Jokowi, mengamputasi Mas Gibran. Ini gimana nih, teman-teman? Kalau menurut pribadi kalian? Kita tidak pernah menuduh beliau memasukkan ijazah loh. Ya, kita tidak pernah menuduh. Kita melakukan penelitian terhadap ijazah yang beredar. Tetapi kita tidak pernah mengatakan bahwa Pak Joko Widodo yang memasukkan ijazahnya. Berarti ada pihak X ya yang beredar di luar sana yang belum muncul, yang merupakan pelaku dari pemalsu ijazah itu. Jadi sebetulnya dari sejak awal, sejak tanggal 30 April 2025, itu Pak Joko Widodo itu salah sasaran. Kami melakukan penelitian terhadap dokumen, bukan melakukan tuduhan terhadap Pak Joko Widodo. Iya, dan itu adalah domain publik yang kami lakukan penelitian. Jadi ini dari awal sebetulnya saya berharap, seperti Pak Alkatiri tadi sampaikan, bahwa kejaksaan harus profesional dan mudah-mudahan menggunakan kecerdasan yang maksimal begitu ya, yang bisa kita bantu agar bisa melihat ujung pangkal dari peristiwa ini. Sekali lagi, Pak Joko Widodo merasa dicemarkan nama baiknya karena dituduh melakukan pemalsuan ijazah, padahal kami sama sekali tidak pernah satu kata pun kami tidak pernah mengatakan Pak Joko Widodo melakukan pemalsuan ijazah. Tetapi ada ijazah palsu yang beredar di internet, berarti kan ada pembuatnya ya. Nah, kami yakin ya, bukan kami yakin ya, kami secara saintifik tidak boleh mengatakan kami yakin ya, tetapi kita perlu menduga bahwa sebetulnya Pak Joko Widodo jangan-jangan tidak tahu menahu juga tuh tentang pemalsuan. Nah, ini kan sebuah hal yang harus kita bongkar bersama-sama ya, rakyat Indonesia semuanya ya, gitu ya. Ini dari pernyataan Dr. Tifa barusan, teman-teman. Kalau kita simak bersama, berdasarkan jejak digital dari Bu Dr. Tifa, dari dokter yang satu ini, bisa kita bilang Bu Dokter ini plin-plan. Kalau kita lihat dari video-video yang lalu, yang telah lewat, bagaimana ucapan demi ucapan yang diucapkan oleh Dokter Tifa ini. Kemudian di video ini, dia malah mengatakan tidak pernah menuduh
Waduh, aduh. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian mengenai Dokter Tifa ini, jangan lupa tinggalkan komentarmu teman-teman. Tulis di bawah ini. Bulan ini harus nganggur di Solo ini. Saya tidak punya duit, Bapak Ibu. Ini pun ada yang minjamkan Siapa? dana untuk cetaknya. Ya, adalah yang meminjamkan orang baik. Nah, bagi kalian yang punya rezeki, disitulah tugas kalian untuk membagikan, mendistribusikan ini, terutama kepada anak-anak kita SMA maupun kuliah. Semoga ya sebagai orang yang setahun ini bisa dikatakan hidup bersama para satu hal yang saya pegang, tetap berusaha walaupun hasilnya kita tidak tahu ke depan. Dari pengakuan Rismon sendiri nih teman-teman. Di sini jelas dia mengatakan dan mengaku sendiri. Ternyata buku yang diedarkan ada yang backup dana untuk mencetak. Kira-kira siapa? Katanya tadi di sini Rismon ada orang yang baik hati soal buku tersebut. Apakah secara halus dia mengakui sebenarnya mereka ini memang ada yang mendanai? Secara halus dia mengakui kalau memang ada yang membackup mereka. Atau gimana? Kalau menurut penafsiran kalian teman-teman. Coba ya, komen-komen di bawah ini. Hentikan penyidikan. Hentikan penyidikan. Keluarkan SP3. Bahkan kalau sudah dihentikan juga, kita tidak akan diam. Harus dihentikan. Rizal Fadilah mulai ketakutan. Bukan hanya mulai, bahkan sudah sangat ketakutan Mbah Rizal Fadilah ini. Masa ya kan, di usianya yang sudah sesepuh atau mbah kayak gini, harus masuk bui ya kan. Di sini dia mengemis, meminta kalau kasus ini harus dihentikan, harus di SP3. Waduh. Gimana nih teman-teman? Apakah harus dikabulin ini? Tapi kalau dikabulin, di mana efek jerahnya coba? Malam hari ini media dan rakyat Indonesia bisa menyaksikan begitu kompaknya kami, ya, begitu kompaknya kita. Dan kita sekali lagi berterima kasih kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak yang bersama, ya, rakyat Indonesia bisa menyaksikan. Hanya kehilangan 2 tuyul itu kita nggak masalah. Hanya ada gitu, ya kan? Katanya itu adalah surat At-Toha, ya, menyamakan dengan Nabi Musa dan Nabi menghadapi Firaun. Lebih baik kita gunakan 2 tuyul menghadapi jin iblis. Omongannya itu. Aduh, Roy Suryo pede banget. Katanya ada rakyat Indonesia yang membersamai mereka. Sekarang kita tanya nih teman-teman, rakyat yang mana? Kalau kita lihat setiap aksi mereka, malahan yang ada cuma itu-itu saja. Dan jumlahnya pun paling puluhan hingga ratusan doang. Tapi berani sekali dengan PD dia mengatakan rakyat Indonesia bersama mereka, mendukung mereka. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Bukankah ini Roy Suryo melawak? Bukankah begitu teman-teman? Malah menjadi tontonan rakyat Indonesia dan ketawa melihat tingkah Roy Suryo ini yang semakin hari jelas memperlihatkan ketakutan, kecemasannya masuk bui. Coba dah teman-teman. Komen di bawah ini gimana nih? Menurut pendapat kalian,